28 Oktober, bertahun-tahun kita mengenalnya sebagai peringatan Hari Sumpah Pemuda. Pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 sendiri, di mana para pemuda dari penjuru Nusantara berkumpul dalam kegiatan kongres atau dikenal pada saat itu dengan istilah Kerapatan Pemuda. Kongres Kerapatan Pemuda itu merupakan salah satu upaya dalam melawan kekuatan kolonialisme ketika itu yang berusaha menguasai alam pikiran bangsa Indonesia agar senantiasa patuh dan tunduk pada kolonialisme Belanda dan hilang identitasnya sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat dan merdeka. Kongres Kerapatan Pemuda dengan kata lain merupakan gerakan counter ideologi terhadap kolonialisme. Sifat radikalistik dan revolusioner adalah upaya untuk melawan kekuasaan besar yang ada pada saat itu. Tapi tidak ada sumpah kolosal ataupun janji hikmat yang diucapkan layaknya dalam sebuah upacara. Hasil kongres atau kerapatan pemuda saat itu adalah sebuah catatan putusan atau dokumen resolusi. Istilah Sumpah Pemuda juga tidak dikenal setelahnya. Pada tahun 1931 baru muncul istilah ini dalam sebuah tulisan jurnalistik yang dibuat oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Tapi pada saat itu, istilah Sumpah Pemuda masih belum populer. Peristiwa Kongres Kerapatan Pemuda 28 Oktober 1928 pertama kali diperingati di Istana Presiden Yogyakarta pada 28 Oktober 1949. Bung Karno merasa perlu memperingati hari pertama kali diperkenalkannya Himne Nasional Indonesia Raya, karya W.R. Supratman. Tidak ada kaitannya dengan Sumpah Pemuda ataupun momen memuliakan dan memitoskan sosok pemuda. Baru pada Oktober tahun 1953, pada peringatan Kongres Kerapatan Pemuda yang ke-25, istilah Hari Sumpah Pemuda dipakai secara resmi menggantikan istilah Hari Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pemerakarsanya adalah Muhammad Yamin. Kata sumpah dipakai untuk disejajarkan secara historis dengan Sumpah Palapa yang pernah diucapkan oleh Gajah Mada. Selain untuk mengaitkan dengan sejarah ruh persatuan Nusantara, Muhammad Yamin menjadikan peringatan Sumpah Pemuda sebagai senjata ideologis untuk memberangus gerakan separatis yang ramai di pertengahan tahun 1950-an. Dalam sebuah pidato di bulan Oktober tahun 1956, Bung Karno memberikan istilah kepada gerakan separatis yang muncul saat itu sebagai penyimpangan atas Sumpah 1928. Walaupun istilah Sumpah Pemuda telah dipakai pada saat itu, tapi mitos tentang peran pemuda sebagai kekuatan utama dalam struktur bangsa baru dirayakan secara luar biasa oleh Soeharto ketika menggantikan Bung Karno. Soeharto dan kekuatan angkatan daratnya mengaitkan peran mahasiswa sebagai pemuda dalam mendongkel kekuasaan Orde Lama. Namun ironis, dalam 32 tahun masa kepemimpinan Soeharto yang dikenal dengan Orde Baru, sosok pemuda dibungkam daya kritisnya dan diseragamkan pemikirannya dalam narasi besar pembangunan. Pasca kejatuhan Soeharto memasuki Orde Reformasi, Sumpah Pemuda menjadi alat untuk menanggapi tantangan politik kontemporer. Semangat Sumpah Pemuda dijadikan simbol sakti atas komitmen anak bangsa terhadap negara, yaitu dengan menghormati keberagaman politik yang selama periode Orde Baru sangat dikekang. Sejarah mengenai Sumpah Pemuda adalah sejarah mengenai perubahan, momentum dan semangat dari perayaan peringatannya tak lepas dari kepentingan penguasa tiap periode. Sifat dari gerakan Kongres Kerapatan Pemuda yang radikal dan revolusioner melawan kekuasaan yang menindas pada saat itu tentu sudah sangat sulit kita temui saat ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 ingin bersosial eksperimen mengenai Sumpah Pemuda untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Sosiologi Hukum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cinta Cantika Darminto Putri. Nama saya Romeo Syahputra. Saya Dionis Firandani. Nama saya Prida Adelia Pramesti. Perkenalkan, nama saya Fahria Sahara Septiani Rahman. Perkenalkan, nama saya Syifa Habibah Kusumawati. Nama saya Amir Kurniawan. Nama saya Riki Salekaris Tompo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Permana. Perkenalkan, nama saya Amelia Rosa. Mau tahu gimana respon masyarakat? Yuk langsung ikuti kami. Bang, namanya siapa bang? Fajar. Saya mau nanya dikit-dikit bang tentang Sumpah Pemuda. Sebelumnya abang tahu nggak Sumpah Pemuda itu apa? Nggak Nggak tahu ya? tahu. Oke, Sumpah Pemuda itu jadi ini bang, untuk
sumpah dari putra dan putri Indonesia untuk membuat Indonesia untuk lebih maju gitu. Nah, contoh-contoh hal positifnya itu kayak ibaratkan menyemangati setiap putra putri Indonesia. Nah, dari hal-hal positif tadi ada nggak hal yang abang udah lakuin di kehidupan sehari-hari? Contohnya apa, Bang? Kalau saya bikin apa ya, dari kepemudaan, misalnya organisasi, terus bikin Karang Taruna, pokoknya banyak sih. Kalau dari kepemudaan Om, bikin warga nyaman lah dari kalau di kampung, apalagi ya banyak sih. Oke, Kalau gitu aja. Oke, terima kasih Bang waktunya. Terima kasih ya. Halo Mas. Halo. Mau tanya namanya siapa? Oh, nama saya Krisna Sanjaya. Oh iya. Mas tahu gak apa itu isi Sumpah Pemuda? Saya sedikit tahu sih, Mbak. Sumpah Pemuda adalah sumpah bagi para pemuda zaman dulu atau zaman sekarang yang berjuang untuk negara Indonesia. Oke. Yang kedua ya Mas, Ya. sudahkah berkehidupan sesuai isi Sumpah Pemuda? Contohnya gimana? Saya sih belum cukup sesuai ya, cuman anak biasa lah yang cuman bisa kerja, bantu orang tua. Tapi kalau contoh Sumpah Pemuda adalah orang yang ingin memajukan negara ini sesuai dengan kemampuannya. Makasih ya Mas. Sebelumnya namanya siapa Mas? Muhammad Basirin. Oh, oke. Saya mau tanya sedikit tentang Sumpah Pemuda ya Mas. Oke. Masnya tahu nggak sih apa isi dari Sumpah Pemuda? Dulu tahu, sekarang udah lupa. Oke. Mas sudah di kehidupan sehari-harinya sudah menerapkan isi Sumpah Pemuda belum? Contohnya gimana Mas? Apa ya? Kalau untuk sendiri yang jelas nggak rasis, nggak, maksudnya kita, kalau saya orang Jawa kerja di sini itu maksudnya kita saling menghargai kayak gitu. Mungkin itu sih. Oke. Baik, makasih ya Mas. Selamat malam Bang. Ya, selamat malam. Sebelumnya mohon maaf, dengan siapa namanya Bang? Surya. Oke, Bang Surya, sebelumnya tahu apa yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda? Saya sih kurang begitu kurang begitu tahu kalau pemuda itu ya kayak gimana ya. Ya belum, meskipun ada pelajarannya kayaknya saya belum pernah begitu memahami lah. Jadi kira-kira dalam kehidupan sehari-hari Sumpah Pemuda itu udah diterapkan belum? Lalu contohnya apa? Ya kayak gimana ya, dibilang sudah diterapkan tapi kayak belum. Ya sebenarnya sih tergantung menyikapi aja gitu kan, seperti apa gitu ke Sumpah Pemuda itu, dan seperti gimana cara ngasih nilainya gitu. Makanya saya nggak begitu kurang paham. Selamat malam Kak. Malam. Ya, ada apa Kak? Mohon maaf mengganggu. Sebelumnya nama Kakak siapa Kak? Nama saya Iqbal Kurnia, Pekerjaan Kakak kuliah, mahasiswa atau karyawan swasta sih. Kakak karyawan swasta ya? Umur berapa Kak? Umur 20 tahun kurang lebih, besok 20 tahun. Berarti Kakak selain kerja juga masuk anggota Karang Taruna ya Kak? Iya, cuman belum lama juga sih kalau model masuk anggota Karang Taruna. Soalnya baru sedikit-sedikit. Oh, di sini saya ingin bertanya Kak tentang Ini tugas ini. ya, tentang Sumpah Pemuda Kak. Sumpah Pemuda. Artinya Sumpah Pemuda itu apanya? Tapi saya jawabnya yang setahu saya aja gitu ya. Soalnya kan panjang lebar mah nggak mungkin juga ingat. Kalau menurut saya sih, kalau soal Sumpah Pemuda itu sakral sih ya. Memiliki cerita juga dalam sejarah yang bisa diisikan sama pemuda-pemudi yang bisa menepatkan janji. Udah gitu aja sih. Oke Kak, terima kasih. Satu lagi Kak ya. Iya, apakah Kakak sudah menerapkan prinsip-prinsip dasar Sumpah Pemuda di kehidupan sehari-hari? Sebagiannya udah saya terapin sih. Model kayak salah satunya yang sampai sini masih saya terapin. Cuma dalam ini aja sih,
respect sama menegakkan kemerdekaannya gitu, sama bisa memegang teguh janji. Oke Kak, terima kasih banyak ya Kak. Misi, aku mau nanya-nanya bentar boleh ya? Sebelumnya, namanya siapa? Dwi Komaria. Aprilia Dwi. Oh, sama-sama Dwi ya? Kakaknya kelas berapa? Kelas 10, 12. Kelas 10 sama kelas 12? Oke, aku mau tanya nih tentang Sumpah Pemuda karena sebentar lagi kan kita mau memperingati Hari Sumpah Pemuda ya, tepatnya tanggal 28 Oktober. Jawab sebisanya aja ya. Yang pertama, menurut kakak-kakak apa sih Sumpah Pemuda itu? Sumpah Pemuda itu kalau menurut saya pergerakan pemuda-pemudi Indonesia untuk memajukan Indonesia. Kakaknya? Kalau menurut saya Sumpah Pemuda merupakan pergerakan pemuda-pemudi Indonesia dalam mempersatukan bangsa dan negara. Oke, bagus ya jawabannya. Berarti secara garis besar anak-anak SMA nih seperti kalian udah mulai paham ya tentang apa sih definisi tentang Sumpah Pemuda itu. Terus yang kedua, aku mau tanya lagi. Udah belum sih kalian tuh menerapkan prinsip-prinsip Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Contohnya? Menaati peraturan sekolah. Menaati peraturan sekolah, terus? Mengikuti upacara di sekolah. Mengikuti upacara di sekolah, oke. Terus kakaknya udah belum? Sudah. Contohnya? Menjunjung tinggi tanah air. Menjunjung tinggi tanah. Halo, selamat malam. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Dengan siapa ini? Halo, dengan Aliza. Saya di sini sedikit akan menanyakan tentang Sumpah Pemuda. Menurut kamu apa itu Sumpah Pemuda? Menurut saya, Sumpah Pemuda itu adalah ikrar yang dianggap sebagai semangat untuk menegakkan cita-cita berdirinya bangsa Indonesia. Oke, yang kedua, sudahkah kamu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Contohnya seperti menolong sesama, tidak membedakan suatu agama, suku, ras, terus ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mas, saya ingin tanya kepada Mas, apakah Mas tahu apa arti Sumpah Pemuda? Tahu Mas, Sumpah Pemuda itu adalah pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia atau pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Ya, apakah Mas sudah menerapkan kehidupan sehari-hari tentang Sumpah Pemuda? Sudah Mas. Apa saja contohnya? Mempelajari budaya yang ada di Indonesia, menghormati perbedaan, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya Mas, terima kasih. Ya, sama-sama. Namanya siapa Dek? Nama saya Salma Fauzia. Boleh saya mengajukan pertanyaan? Boleh. Apa arti dari Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini disebut sebagai kristalisasi semangat untuk menegakkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Sudahkah kamu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Contohnya, membantu orang tua, mengerjakan tugas, berangkat sekolah tepat waktu, dan saling membantu. Oke, terima kasih. Namanya siapa Dek? Siap, Koreatul Fadila dari kelas 11 dan PPB. Izin menanyakan sesuatu ya. Apa yang kamu ketahui tentang Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda adalah ikrar atau janji yang diucapkan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda Kedua. Apakah kamu udah melaksanakannya? Ya, contoh dari Sumpah Pemuda tersebut. Contohnya mematuhi peraturan sekolah, saling membantu satu sama lain, selalu mengerjakan tugas dengan baik, dan yang lainnya. Terima kasih ya atas waktunya Dek. Siap. Oke teman-teman, kali ini saya sudah bersama abang siapa? Jenggul. Bang, saya boleh nanya nggak ya bang? Kan sebentar lagi kan Hari Sumpah Pemuda ya bang. Apa sih bang isi Sumpah Pemuda menurut abang sendiri? Isi Sumpah Pemuda itu ada 3. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah bang, kan abang sendiri kan sebagai influencer ya bang ya. Apa sih bang yang abang udah terapkan dari isi Sumpah Pemuda di kehidupan abang sendiri? Inti dari isi Sumpah Pemuda tersendiri itu kan berarti satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Dalam artian itu berbeda-beda tetap satu jua gitu. Dimana kita harus saling menghargai sesama umat yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras gitu. Jadi alhamdulillahnya
gue sudah menerapkan itu di kehidupan gue. Oke bang, terima kasih ya. Oke teman-teman, terus bermasyarakat mengenai isu Sumpah Pemuda. Next video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu di tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.